Karena dia ini, si Elsa ini penasaran, dicobanya lagi, gagang pintunya itu dicobanya dibuka gitulah. Heran si Elsa, kok masih kekunci. Jadi ceritanya ini pas nyampe di koridor dan mau naik tangga menuju kelas mereka. Mereka berdua ini kaget, nauzubillah min dzalik, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan aku di Cerita Mading. Cerita Mading ini menceritakan kisah-kisah dan pengalaman horor kalian, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang punya cerita horor atau pengalaman horor pribadi, langsung saja kirim cerita kalian ke aku, nanti aku tayangkan di cerita aku ini. Untuk email dan link sosial media lainnya ada di deskripsi di setiap video dan di channel ini. Video kali ini kayak biasa kisah-kisah horor. Jadi saya komentar kalian dan tetap tenang, enjoy dan jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Stay terus di sini dan kemana-mana, teman-teman, biar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horornya. Jangan lupa di subscribe. Masih di Cerita Mading. Cerita ini menceritakan tentang salah satu ruangan kelas yang dimana ada satu kursi yang sudah lama kosong. Menurut cerita dari teman-teman satu sekolahannya itu, katanya dulu ada satu siswi yang bunuh diri akibat korban bully dari teman-teman satu sekolahnya. Dan kursi yang kosong itu ternyata milik siswi tersebut, men. Katanya siapa saja yang nekat dan berani duduk di kursi itu bakalan kerasukan sosok almarhumah siswi tersebut, bro. Oke, jadi sebelum aku lanjut ceritanya, siapkan dulu mental kalian biar kalian itu nggak demam setelah mendengarkan cerita ini. Jika sudah siap, kita mulai. Jadi kita mulai. Cerita ini bermula di tahun 2000-an. Sebut saja yang punya cerita ini namanya Elsa. Si Elsa ini cerita saat pertama kali dia masuk sekolah itu. Sekolah menengah pertama atau sekolah SMP yang ada di kota Solo. Jadi si Elsa ini murid pindahan. Dan sebelumnya si Elsa ini dari kota Surabaya. Karena ayahnya si Elsa ini dipindahkan kerjanya di kota Solo. Jadi keluarga mereka pindahlah ke Solo. Oke, kita lanjut, guys. Jadi ceritanya si Elsa ini baru masuk ke sekolah itu. Kelas si Elsa ini posisinya ada di lantai 1, di paling ujung. Ya, sama kayak murid-murid baru pada umumnya. Si Elsa pun memperkenalkan dirinya di depan kelas. Habis itu si Elsa ini diarahin sama wali kelasnya untuk duduk di kursi sebelah Echa. Jadi kita percepat nih, nggak terasa si Elsa ini sudah sebulan di sekolah barunya itu. Si Elsa ini penasaran banget sama bangku kosong yang ada di sudut di ujung sebelah kiri itu, guys. Soalnya pas si Elsa ini baru masuk di sekolah itu dan di kelas tersebut, cuman ada 2 kursi yang kosong. 2 kursi yang kosong itu kursi yang di sebelah Echa yang sekarang ditempatin sama si Elsa, dan 1 kursi yang di pojokan sebelah kiri itu, men. Jadi si Elsa ini kepo banget gitu. Jadi dia ini nanya sama si Echa, "Cah, ada berapa murid sih di kelas kita ini, Cah?" Kata si Elsa bilang ke Echa kayak gitu. Jadi si Echa pun jawab, "Ada 44 orang, sudah termasuk kamu tuh." "Loh, kok 44 sih?" Kata si Elsa. Heran Elsa ini, kenapa kok? Apa salah hitung? Si Echa ini bilang 44. "Bukannya 45 ya?" Kata si Elsa bilang kayak gitu, agak nada keras gitu, bro. Elsa pun heran, kok si Echa ini bilang ada 44 orang di dalam kelas ini. Perasaan si Elsa pun pas dia ini masuk dan memperkenalkan diri di depan kelas, muridnya itu penuh, ada 45 orang. Udah termasuk sama si Elsa. Si Elsa pun heran, baru seminggu si Elsa ini masuk sekolah, siswi yang di ujung pojokan kiri itu sudah nggak pernah kelihatan lagi. Jadi kita ke inti ceritanya, guys. Siapkan dulu fisik dan mental kalian, oke? Oke, jadi waktu itu sekolah mereka ini mengadakan persami tahunan. Setiap tahunnya sekolah ini selalu mengadakan persami di sekolahnya. Jadi pas lagi di kantin, si Elsa sama si Echa ini dan teman-teman gengnya gitulah, mereka ini lagi bahas acara persami itu.
Jadi ada satu teman mereka ini, namanya itu Sinta. Sinta ini cerita, dia ini bilang nggak mau ikut acara persami tahunan ini. Soalnya cerita mistis dari sekolah ini tuh masih hangat karena masih baru-barunya. Jadi si Elsa pun penasaran soal cerita mistis dari sekolah itu yang katanya baru-baru ini terjadi. Elsa pun nanya ke Sinta, emang ada apa sih Sin? Kata si Elsa kayak gitu. Si Sinta pun cerita, jadi pas kita ini masih kelas 7, kata si Sinta kayak gitu. Ada nih kakak kelas kita, kelas 8, yang kelasnya sekarang jadi kelas kita. Dia ini gantung diri guys, di kamar mandi sekolah. Ada yang bilang katanya habis diputusin sama cowoknya, ada juga yang bilang karena korban bully dari teman-temannya. Nah mitosnya dari murid-murid yang ada di sekolah sini, katanya arwah dia ini suka gentayangan gitu. Dan katanya juga pernah ada yang ngeliat di koridor sekolah dan juga di kamar mandi sekolah. Oh, makanya kamu nggak mau ngikut, karena si Elsa bilang kayak gitu. Terus si Echa ini langsung motong pembicaraan Elsa dan si Sinta, karena si Echa ini bestian sama si Elsa. Dia ngomong kayak gini langsung, kalau aku sih tetap ikut dong acara persami ini. Gak tahu nih si Elsa mau ikutan apa enggak, kata si Echa bilang kayak gitu. Soalnya si Echa ini aktif banget di pramuka di sekolah itu. Jadi Elsa pun ngejawab, pastinya aku tetap ikut dong. Gitu guys. Oke, kita lanjut. Jadi hari persami pun tiba. Satu sore sekitaran jam 4-an, si Elsa ini sudah ada di sekolahan, tapi teman-teman geng mereka ini belum pada datang. Kecuali si Sinta ya, Sinta kan gak mau ngikut dari awal. Jadi yang sudah datang itu anak-anak OSIS, kakak-kakak OSIS dan adik-adik kelas yang baru masuk. Yaudah si Elsa ini pun naik ke atas untuk masuk ke kelas. Jadi pas si Elsa ini mau naik tangga dan mau jalan ke kelasnya, si Elsa ini ngedengar langkah kaki di tangga itu, kayak orang mau naik ke tangga juga. Pikiran si Elsa ini mungkin kakak kelas kali lagi ngecek-ngecek ruang lokal gitu. Ya udahlah si Elsa ini positif thinking aja dan terus aja naik menuju kelasnya. Sampainya di atas dan mau ke arah kelas, si Elsa ini ngeliat pintu kelas sebelum kelas dia itu ketutup sendiri. Dia pikir mungkin udah ada murid sebelah yang sudah datang. Jadi pintu kelas yang barusan dilihat si Elsa yang ketutup sendiri itu 2 kelas sebelum kelasnya si Elsa. Kelas si Elsa ini di ujung 1, 2, jadi si Elsa ini kelasnya nomor 3. Ya pastinya kalau si Elsa ini mau ke kelasnya ngelewatin kelas yang pintunya ketutup tadi. Pas si Elsa ini lewat kelas yang pintunya ketutup sendiri itu, Elsa pun kaget melihat kelas itu nggak ada orang dan nggak ada siapapun sama sekali. Elsa coba mikir positif aja, mungkin karena angin. Karena dia ini, si Elsa ini penasaran, dicobanya lagi gagang pintunya itu dicobanya dibuka gitulah. Heran si Elsa, kok masih kekunci? Merindinglah bulu kuduk si Elsa ini. Langsunglah si Elsa ini cabut ke kelasnya, masuk ke kelasnya sambil nunggu si bestinya ini datang, si Echa. Itu mikir kayak ini, perasaan tadi kelas sebelah pintunya ketutup sendiri lah, gak mungkin angin, soalnya tadi pas aku lewat kelasnya kosong, belum ada datang dan belum ada orang. Tapi anehnya pas aku mau buka pintu itu masih kekunci, kata si Elsa kayak gitu. Sudahlah, nggak usah mikir macem-macem, positif aja lah, kata si Elsa. Singkat cerita, malam persami pun dimulai. Sekitaran jam 10 malam, si Elsa ini mau ke toilet. Toiletnya tuh ada di bawah. Jadi Elsa ini minta temenin sama si Echa untuk ke toilet. Pergilah mereka berdua ini guys. Pas perjalanan menuju ke toilet itu aman-aman aja. Mereka berdua ini padahal ngelewatin koridor sekolah itu. Jadi kalau mau ke toilet sekolah itu mereka harus ngelewatin koridor dulu, muter gitu. Agak jauh, nggak jauh sih, lumayan lah. Mitosnya sih banyak murid-murid sekolah sini, sekolah di tempat Elsa ini, ngelihat sosok tersebut di koridor itu. Jadi mereka berdua ini aman-aman aja sampailah ke toilet. Elsa pun masuk ke toilet dan si Echa pun nunggu di luar. Selama si Elsa ini di dalam kamar mandi, si Elsa pun mendengar di kamar mandi sebelah kayak ada suara terseduh-seduh gitu sambil mukul-mukul dinding gitu bro. Jadi dinding kamar mandi itu bukan tembok, kayak triplet gitu, jadi ya kedengeran juga lah. Jadi si Elsa pun selesai dari kamar mandi coba ngeliat ke kamar mandi sebelah yang ada suara itu. Pas si Elsa ngeliat nggak ada siapa-siapa, pintunya pun kebuka gitu. Jadi si Elsa pun nyamperin Echa yang sudah nungguin, kayaknya udah lama banget sih Echa nungguin Elsa di luar.
Si Elsa pun nanya ke Echa, tadi ada orang nggak yang masuk ke kamar mandi? Gak ada ah, kata si Echa, cuman kamu doang. Loh, jadi siapa? Yang di sebelah tadi, kata si Elsa kayak gitu. Pas si Elsa ini lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba pintu toilet tuh kayak ada yang nutup gitu. Mana keras tadi sampai-sampai mereka berdua ini kaget dan langsung cabut aja dari situ. Jadi ceritanya ini pas nyampe di koridor dan mau naik tangga menuju kelas mereka. Mereka berdua ini kaget, nauzubillah min dzalik, guys. Jadi mereka ini ngelihat cewek masih pakai seragam sekolah gitu, lagi jalan di koridor. Mau nyamperin mereka berdua, wajahnya pucat, rambutnya panjang. Jalannya itu agak terbata-bata. Jadi mereka pun lari nggak tentu arah dan dengan wajah yang tegang gitu. Jadi pas mereka nih lari nggak karuan, napas yang ngos-ngosan gitu, mereka bertemu sama kakak OSIS. Ada apa nih balik lari, kata Kak Dewi kayak gitu, bilang ke mereka berdua. Jadi Kak Dewi ini yang cantik, lembut, dan mantap deh. Coba nenangin mereka berdua. Kalau yang mereka lihat itu adalah arwah penasaran dari si Ayu. Beberapa bulan ini si Ayu ini suka nampakin wujudnya di koridor dan di kamar mandi, katanya kayak gitu. Dia ini katanya masih penasaran sama cewek selingkuhan pacarnya tersebut. Kayaknya si Ayu ini dendam.